kan masalah zakat itu tadi. Kalau misalkan di dalam hadis itu bagaimana bunyinya orang yang tidak berzakat? Gimana maksudnya? Yang tidak berzakat itu akibatnya apa? Oh. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Itu ada patokan nggak, misalkan kamu harus ngasih segini? Oh, nggak ada. Yang namanya kotak infak ini kan namanya saja infak. Infak itu kan tidak ada ikatan. Siapapun mau berinfak boleh, gitu kan. Berapapun boleh. Maka ini juga kita namakan koin NU. Koin itu kan uang receh ya. Jadi misalkan ini ibu saya belanja ke warung nih, ada kembalian uang 500 rupiah, kita masukkan ke situ. Sambil diniati kan, misalkan diniati mudah-mudahan anakku, cucuku nanti semuanya bisa hidup baik, sekolahnya juga berhasil dan lain sebagainya. Sambil diniati begitu. Oh iya, berarti di keluarganya Bapak udah seperti itu? Sudah. Setiap bulan juga diambil oleh petugas, kemudian nanti direkap satu desa berapa, satu kecamatan berapa, begitu. Begitu. Ya itu dipergunakan untuk ambulan-ambulan tadi. Oh, jadi buat ambulan termasuk bensinnya, termasuk kalau misalkan ada ban bocor atau servis kayak gitu juga? Iya. Berarti misalkan kita berkecilkan, misalkan di dalam satu kakak. Misalkan di situ kan ada bapak, terus bapak itu udah penghasilannya yang tadi yang diambil 2,5% itu tadi udah termasuk muzaki. Berarti bapak itu sebulan ya masukin yang muzaki itu terus sama kalau misalkan masukin koin ya masukin gitu. Berarti sendiri-sendiri itu. Iya. Jadi kan kalau yang koin ini kan sukarela ya, siapapun boleh. Berarti anaknya bapak juga kalau misalkan boleh. mau masukin. Ya, anak TK pun kalau dia punya uang, Pak ini tak masukin ke sini ya, boleh nggak? Ya boleh aja. Dan itu kan enteng ya. Kenapa saya katakan enteng? Karena siapa sih sekarang yang dengan uang 500 rupiah pengamen saja sudah menolak kok? Iya. Iya kan? Iya. Pengamen itu dikasih 500 rupiah bisa marah itu, bisa dilempar lagi uangnya kan. Nah, kalau enggak cuma grundel. Tapi uang itu ternyata kalau dimasukkan koin NU itu manfaatnya luar biasa. Kenapa? 74 ambulan ini kita beli menggunakan koin NU. Yang kalau kita hitung satu rumah koin NU paling dapatnya satu bulan itu 15.000. Tapi bisa beli mobil 74 ambulan. Masya Allah, itu termasuk berkah juga ya Pak? Iya. Nah di situ saya juga bisa sambil berguru begini. Misalkan saya kan dari Pleret Bantul ya. Itu mobil ambulan NU-nya di Pleret itu saya ikut beli loh itu. Ikut beli. Saya ikut beli tutup pentilnya gitu kan. Karena hanya 15.000 gitu loh. Hanya tutup pentilnya gitu kan. Tapi kan ini kan karena ini digerakkan secara masif, berada di masyarakat. Ada kotak infak sekitar 5.000 di kecamatan Pleret. Ketika dikumpulkan satu bulan bisa kumpul antara 45 sampai dengan 50 juta. Satu bulan hanya dari 15.000 per kakak. Ya kan? Artinya kan ternyata uang yang kecil-kecil ini kalau kita kumpulkan sedih hasilnya luar biasa. Biasanya sampai dan bisa itu, ada mobil. Ibaratnya kita makan, oke lah kalau makan saya biasanya pakai kerupuk 2 atau 3, sekarang 2 aja lah, yang 1 tak infakkan ke situ gitu kan. Iya betul. Lalu kan masalah zakat itu tadi. Kalau misalkan di dalam hadis itu bagaimana bunyinya orang yang tidak berzakat? Gimana maksudnya? Yang tidak berzakat itu akibatnya apa? Oh, ya kan zakat ini kan kewajiban bagi muslim ya. Setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim. Maka pertama memang orang harus menyadari bahwa itu sebuah kewajiban. Tentu kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan maka pasti ada konsekuensinya. Pertama dari sisi
keberkahan tadi, bisa saja kemudian ketika orang tidak berzakat itu hartanya berkurang. Tetapi dengan cara dipaksa. Maksudnya seperti apa itu? Ya dipaksa itu misalkan begini, tiba-tiba kita kehilangan bangkrut atau gimana? Kambing dicuri ya dan itu bisa saja itu ya. Tetapi saya nggak mungkin ngomong begini kepada orang yang sedang kena musibah. Tapi artinya begini loh, bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban, maka siapapun juga harus menjalankan itu. Bahwa ketika kemudian orang itu tidak melaksanakan itu, lalu ada saja musibah yang menimpa dirinya, itu maka mungkin dia juga harus muhasabah, introspeksi diri. Mungkin apakah ada yang salah dari diri saya gitu. Iya, betul. Kalau itu sebuah kewajiban, maka kami sebagai lembaga zakat ya kami memiliki kewajiban untuk memberikan kesadaran atau menyampaikan lah setidaknya itu. Begitu. Iya. Berarti ada di bagiannya juga, termasuk di bagian mana itu? Apanya? Yang memberikan kesadaran. Itu kami bisa melalui media. Memberikan kesadaran itu melalui media ya tadi ya di YouTube atau kita bikin poster flyer yang kita posting melalui IG dan sebagainya. Kita juga memiliki dai-dai yang kemudian juga kita istilahnya apa nek bahasanya orang di endorse ya misalnya begitu kan. Itu menjadi mubalek kita, lalu ketika pengajian kemanapun juga jangan untuk menyampaikan tentang kewajiban berzakat gitu kan. Berarti sudah banyak yang di warga NU itu semuanya sudah bayar zakat. Yang di lingkup Bapak aja deh. Oke. DIY. Ya tentu kalau kita berbicara soal apakah sudah membayarkan zakat semuanya apa belum, kita nggak bisa memberikan kepastiannya. Tetapi saya yakin ketika orang-orang ini memiliki kesadaran dimanapun, bisa melalui Lajisnu, bisa secara langsung itu berzakat gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa mewajibkan seseorang ini harus berzakat melalui Lajisnu. Maka tugas Lajisnu adalah meyakinkan siapapun bahwa ketika disalurkan melalui Lajisnu maka kemanfaatannya akan lebih besar. Karena sudah tersampaikan oleh 8 betul tadi. Terjamin pasti akan masuk ke 8 asnaf. Kedua, kami memiliki program yang lebih terukur, lebih terarah dan bisa di dalam kami melakukan program ini juga ada pengawasannya, ada istilahnya dewan syariahnya. Kami setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap akhir tahun juga laporan, baik itu kepada PBNU, kepada Kemenak maupun juga kepada Basnas dan juga kepada Lajis PBNU. Yang di tingkat lebih atas lagi.